Selanjutnya kita akan membahas terkait di part kedua ini kita akan membahas terkait pendapatan hibah ya teman-teman. Melanjutin di part kedua ke pertama tadi. Di part kedua ini bagaimana apa namanya itu nanti pengakuan dan pengukurannya gitu. Nah, pendapatan hibah ini sendiri di BUN gitu kan. Nah, di sini ada di warning ya, warna kuning. Itu pendapatan hibah hanya dicatat oleh BUN, kayak yang aku bilang di part 1 tadi. Jadi dia itu cuma dicatat oleh BUN. KL tidak akan mencatat terkait pendapatan hibah. Ini perlu diingat banget. Jadi kalau misalnya pendapatan hibah LRA, namanya juga LRA kan. Kalau LRA ini kan dia berasal dari buku besar kas. Kalau buku besar kas, BB kas, dia itu kan cuma nyatat yang berhubungan dengan arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Artinya keuangan gitu. Jadi pendapatan hibah LRA itu cuma mencatat hibah-hibah yang terkait dengan uang. Jadi semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah sal dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat yang diterima dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali. Masih kayak biasa. Sedangkan kalau misalnya LO, pendapatan hibah LO, ini baru dia mencakup baik uang maupun barang atau jasa. Gitu. Jadi hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari penerima hibah baik dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Ini masih kayak normal pada umumnya, pengertian pada umumnya. Kapan sih pengakuan pendapatan hibah itu? Pendapatan hibah itu diakui kalau misalnya di LRA, dia itu kan tadi ingat ya cuma kas ya kan, kalau misalnya yang di LRA kan, makanya cuma dalam bentuk uang. Itu saat kas diterima di Erkun. Jadi kalau misalnya hibahnya terencana, hibahnya itu melalui BUN, berarti kan dia masuk ke Erkun kan, rekening kas umum negara. Nah jadi saat kas itu diterima, itu langsunglah dicatat di pendapatan hibah LRA. Atau kalau misalnya hibahnya itu langsung di tengah tahun, di periode berjalan, langsung ke kementerian atau KL, langsung ke KL. Langsung ke KL. Itu kan berarti si BUN nggak tahu kan. Si BUN belum tahu. Jadi waktu adanya nanti si KL ini melakukan pengesahan ke KPPN, baru si BUN tahu. Jadi waktu kapan titik dicatatnya hibah LRA, pendapatan hibah LRA? Kalau hibahnya langsung, itu saat adanya pengesahan dilakukan oleh KPPN. Gitu. Kalau misalnya pendapatan hibah LO, itu diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi. Ini kayak pendapatan LO pada umumnya. Kalau misalnya pendapatan hibahnya itu dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga, yang LO-nya itu diakui saat dilakukan pengesahan oleh kuasa BUN. Karena biasanya hibah yang dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga ini langsung biasanya. Kayak tadi aku bilang APD gitu kan, itu langsung ke kementerian atau satker-satker terkaitnya gitu. Makanya biasanya bukan ke BUN dan diakuinya saat pengesahan. Kalau misalnya, nah di hibah sendiri itu ada bisa jadi pengembalian. Misal tuh kita ada perjanjian hibah, itu misalnya kita dikasih hibah 100 juta. Terus dibilang nih sama orang tuh, ataupun sama lembaga itu, nanti ini uangnya 100 juta pakainya untuk dana sosial ya, 100 juta. Kalau misalnya ada lebih uangnya di akhir tahun, tolong dikembalikan. Jadi pengembalian pendapatan hibah ini lebih relate pembahasannya kalau misalnya terkait uang. Uangnya dikembalikan. Di akhir tahun kan. Nah, di akhir tahun tuh misalnya sisa 20 juta, ya udah. Karena udah perjanjiannya itu dikembaliin, maka kita kembaliin. Kalau di perjanjiannya itu nggak dibilang dikembaliin, nggak usah dikembaliin. Berarti untuk kita bebas, mau pakai gimana aja. Nah, pengembalian pendapatan hibah
ini tuh ada yang di periode penerimaannya ataupun biasa sering kita dengar di TAB, di tahun anggaran berjalan, ataupun pengembaliannya itu pada TAYL, tahun anggaran yang lalu. Misal nih, kayak ini. Misal tahun 2021 ini, tahun 2020. Misalnya tahun 2020, kita dapat hibah. Terus di akhir tahun 2020, langsung kita balikin kelebihannya. Berarti itu tahun anggaran berjalan pengembaliannya kan. Nah, pencatatannya itu bakal dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Karena kan masih di tahun berjalan, gitu kan. Sedangkan kalau misalnya hibahnya di tahun 2020, terus mau dikembaliin di tahun 2021 ataupun 2022, berarti kan hibahnya itu punya tahun anggaran yang laluan. Ini disebut dengan TAYL. Nah, kalau misalnya punya lalu, berarti kan akun pendapatannya itu udah ditutup kan, udah ditutup di akhir tahun. Makanya kita nggak boleh lagi mengurangi pendapatan, kita mengurangi ekuitas. Gitu. Terkait tadi ini tuh kapan diakuinya, sekarang berapa sih pengukurannya, berapa yang bakal kita catat nominalnya. Kalau misalnya pendapatan hibah itu dalam bentuk uang, maka kita catatnya itu sebesar nilai nominal hibah yang diterima. Sebesar berapa? Misalnya 100 juta, ya udah 100 juta kayak gitu. Sedangkan kalau dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga, ini kan nggak ada nominalnya ya, kayak uang itu kan langsung jelas gitu berapa nilainya. Kalau barang atau jasa atau surat berharga itu, dia dicatatnya sebesar nilai nominal hibah yang diterima pada saat terjadi serah terima barang atau jasa atau surat berharga. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu nih berapa nilai nominal dari barang atau jasa atau surat berharga itu. Nah, kalau misalnya dalam hal nilai nominal tidak diketahui, maka kita pakai estimasi nilai wajar ataupun estimasi fair value-nya. Nah, pendapatan hibah ini dilakukan berdasarkan azas bruto. Jadi membukukan penerimaannya itu bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Oke, next. Transaksi terkait dengan hibah langsung uang. Jadi ini kayak semacam dikasih tahu gimana sih proses transaksinya gitu. Jadi pertama kali kalau misalnya ada hibah langsung, ini kan namanya juga hibah langsung, berarti langsung ke kementerian atau lembaga. Biasanya ada tuh kalau misalnya orang yang mau kasih hibah, itu dia ada nota perjanjian hibah gitu loh. Jadi kayak yang di situ tuh mencantumkan kesepakatan-kesepakatan terkait hibah. Misal, dia mau kasih uang, terus dia bilang, ini uangnya khusus untuk Dansos. Berarti si KL yang menerima uang itu cuma boleh ngalokasiin ke Dansos gitu. Dan misalnya di nota itu dikasih tahu uang ini kalau ada uang lebih di akhir tahun harus dikembaliin. Berarti harus kita kembaliin gitu kan. Pokoknya nota ini dia menjelasin apa aja sih terkait dengan perjanjian-perjanjian hibah. Nah, selanjutnya kas tadi, uang yang diterima tadi itu kas dari donor ataupun dari yang pemberi hibah itu diterima pada rekening penampungan hibah, penampung hibah. Nanti kementerian atau lembaga itu dia ngajuin nomor register ke DJPPR. Selanjutnya dia melakukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada DJPB. Rekening ini dan nanti dia melakukan permohonan gitu kan kayak surat persetujuan untuk pembukaan rekening kepada DJPB. Jadi emang kalau kita lihat transaksinya ini kayak agak ribet gitu kan. Makanya kadang ada nih kalau dulu tuh ada satker yang males gitu ngelakuin pengesahan. Ini tuh kayak transaksi dari awal kali hibah sampai kalau misalnya kita ngelakuin pengesahannya. Jadi makanya ada kadang satker yang agak malas gitu untuk ngelakuin karena ribet gitu. Tapi sekarang nih, kalau sekarang itu kalau misalnya sempat ketahuan gitu kan,
waktu di audit ada yang nggak dilapor, nah itu bisa kena sanksi tuh. Makanya jadi sekarang memang mau nggak mau harus dilapor. Hibahnya harus dilakuin pengesahan. Nah, jadi tadi setelah buat permohonan persetujuan buka rekening, itu si Satker itu revisi DIPA. Kenapa sih harus revisi DIPA? Jadi di awal tahun, ingat kan, si setiap Satker kan buat DIPA ya, kayak dokumen anggaran gitu, kira-kira estimasi penerimaannya berapa, estimasi pendapatannya berapa gitu kan. Terus allotment belanja berapa. Jadi allotment belanjanya berapa? Allotment lah. Nah, kira-kira untuk belanja di tahun itu berapa gitu kan. Nah, jadi misalnya nih, tadi di nota hibahnya itu dibilang, ini pendapatan hibahnya, ini hibahnya, bukan pendapatan, ini uang hibahnya itu harus dipakai untuk dansos gitu. Sedangkan di awal tahun kita udah alokasiin allotment belanja kita, pagu itu kayak batasan tertinggi gitu kan. Batasan tertinggi di Satker itu cuma boleh belanja hibah belanja dansos itu 100 juta. Tiba-tiba di tengah tahun berjalan, kita dapat hibah nih 50 juta. Dan dibilang harus untuk belanja dansos. Kalau misalnya nanti kita belanjanya di akhir tahun 150 juta, pasti pagunya kan pasti minus nih. Nah, itu nggak mungkin. Pastinya waktu si Satker ini mau ngajuin belanjanya ke ke KPPN, pasti ditolak. Masa melebihi pagu kan 150. Memang 100 yang udah dianggarin gitu kan, udah dialokasiin, 50 itu dari hibah gitu, 150. Pasti nggak bisa, karena kita cuma punya anggaran 100. Jadi makanya, kalau misalnya ada hibah, itu kita akan ngerevisi DIPA. Kita revisi DIPA-nya, jadinya misalnya, kalau misalnya udah ada DIPA-nya 100, berarti nanti kita revisi, kita tambah lagi 50 lagi. Biar allotment belanja kita ataupun pagu kita naik jadi 150 juta. Nggak minus gitu. Dan nanti disetujui oleh KPPN. Ini revisi DIPA ini nanti output-nya DIPA revisi. Kalau misalnya udah direvisi DIPA-nya, kan berarti udah naik nih pagunya. Barulah bisa dibelanjain. Baik belanja barang, modal, ataupun jasa. Barulah nanti jangan lupa semua transaksi terkait hibah tadi dilakuin pengesahan. Biar si Bun tahu. Biar si Bun nyatet. Gitu. Nanti dilakuin pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja. Ada dua ya, pengesahan pendapatan maupun pengesahan belanja. Nah, ini dia bentuk dari pengesahan hibah untuk hibah langsung yang uang. Ingat ya, pengesahan hibah ini cuma di hibah langsung. Karena hibah langsung kan tadi ke KL. Jadi Bun nggak tahu, makanya harus dilakukan pengesahan. Tapi kalau misalnya hibah terencana, itu kan langsung ke Bun. Jadi nggak perlu ada pengesahan. Itu. Pengesahan hibah langsung uang gimana? Yang disahkannya nanti pendapatan hibah di Bun maupun belanja yang bersumber dari hibah. Dokumen pengesahannya itu ada SP2HL dan ada SPHL. Jadi biasanya kalau misalnya mau ngelakuin pengesahan, si kementerian atau lembaga itu bilang tuh ke KPPN, kasih surat ke KPPN, KPPN, aku nih dapat hibah nih tahun ini. Aku mau lakuin pengesahan. Maka dia kasih surat perintah pengesahan hibah langsung. Dia kasih surat perintah untuk disahkan hibahnya. Udah dicek nanti oleh KPPN, oke, udah disahkan, maka KPPN akan menerbitkan SPHL, surat pengesahan hibah langsung. Artinya kalau misalnya SPHL udah keluar, surat pengesahannya udah keluar, berarti hibah itu udah disahkan. Itu. Jadi lampirannya itu bisa kopi rekening atas rekening hibah, SPTMHAL, SPTJM, ini kayak surat mutlak gitu. Terus kayak SPTMHL nih kayak surat udah
pernyataan udah diterima gitu, hibahnya, terus kopi surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. Kalau misalnya pengesahan hibahnya itu terkait dengan barang atau jasa, berarti ketika nanti pertama itu kan BAST dan ada BAST ataupun berita acara serah terima dan penata usahaan dokumen pendukung. Jadi ada BAST berita acara serah terima terkait dengan barangnya yang kita dapetin ataupun jasanya gitu kan. Nah setelah itu dimintalah permohonan nomor register. Ini sama kayak yang ini. Nih, nomor register. Terus barulah si KL ini mengajukan SP3HL BJS, barang jasa. Jadi surat perintah untuk disahkan gitu barang dan jasanya. Nanti barulah ada pengajuan MPHLJS. Jadi ini tuh memo pengesahan hibah langsung barang dan jasa. Atau biasa disebut BJS. BJS, barang dan jasa. Gitu teman-teman. Ini dia terkait dengan materi di part 2 terkait dengan pendapatan hibah. See you di part ketiga.